sensor pada motor injeksi Honda dan arti kedipan mil untuk kode kerusakan motor injeksi Honda. Untuk itu, simak videonya guys, semoga kalian paham tentang kode mil. Untuk yang pertama, di sini ada sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure. Nah, untuk sensor ini hanya berkedip dengan satu kali kedipan. Sensor ini berfungsi sebagai pengukur tekanan kevakuman yang ada di intake manifold. Untuk efek atau akibat yang ditimbulkan jika sensor MAP ini rusak atau error guys di motor kalian, seperti pertama, akselerasi yang dikeluarkan sepeda motor kurang stabil guys. Sepeda motor kurang laju atau tidak ada tenaga meskipun sepeda motor dalam keadaan normal guys. Next, yang kedua ada sensor EOT atau ECT. Sensor EOT ini singkatan dari Engine Oil Temperature. Nah, untuk ECT Engine Coolant Temperature. Sensor ini hanya mempunyai 7 kedipan guys. Tapi sensor ini mempunyai keunikan dan berbeda dengan sensor-sensor lainnya. Kenapa? Karena sensor ini berjumlah kedipan yang sama tetapi berbeda dengan jenis motornya guys. Seperti EOT, sensor ini masih menggunakan oil atau oli sebagai pendingin utamanya guys yang ada pada motor Honda Beat. Sedangkan ECT, sensor ini dikhususkan untuk motor yang masih menggunakan sistem air radiator guys, seperti motor Honda Vario. Adapun efek atau akibat sensor EOT atau ECT ini rusak di motor kalian, pertama, mesin pada sepeda motor menjadi udah lebih panas guys. Kedua, awal starter sepeda motor kalau dingin sulit untuk dihidupkan guys dalam suhu rendah. Biasanya sih pas lagi pagi kita nyalain motor lagi keadaan dingin itu susah nyala ya guys. Nah, itu namanya sensor EOT nya error atau lemah guys. Next, yang ketiga, di sini ada sensor TP atau yang disebut juga throttle position. Nah, di sini dia mempunyai kode kedipan 8 guys. Dan dia mempunyai fungsi sebagai pengukur sudut pembukaan katup gas ketika kalian melakukan gas atau menaikkan gas sepeda motor kalian guys. Nah, untuk permasalahannya jika sensor ini rusak atau error, yang pertama, ini bahan bakar sepeda motor akan menjadi lebih boros dari awalnya dan akselerasi tidak bagus guys, sehingga motor gampang mudah mati guys. Nah, di sini juga TP ini biasanya langganan di motor Honda Beat. Saya sering menemukan TP-nya bermasalah mulu guys. Jadi sering error mulu nih di Honda Motor Beat ini guys. Next, yang keempat, di sini ada sensor IAT atau yang disebut juga intake air temperature guys. Nah, sensor ini berfungsi sebagai pengukur suhu asupan bahan bakar yang akan dibakar oleh mesin guys. Sensor ini mempunyai 9 kedipan guys, dan apabila sensor ini rusak akan mempengaruhi akselerasi yang tersendat-sendat pada saat motor keadaan dingin guys, dan putaran motor mendadak menjadi tinggi saat motor keadaan lagi panas guys, kurang lebih seperti itu. Next, lanjut ke 5. Di sini ada sensor injektor. Nah, sensor ini mempunyai kode kedipan mil 12 guys. Sensor ini berfungsi sebagai penyuplai bahan bakar yang diberi tugas oleh ECM. Bila sensor ini rusak atau mampet, dia akan ada efek sampingnya seperti motor berebut, nyendat-nyendat, dan tarikan menjadi loyo guys. Next, berikutnya yang keenam, di sini ada sensor O2. Sensor ini mempunyai nilai kedipan 21 kali guys. Nah, sensor ini berfungsi sebagai pengukur suhu gas buang yang dihasilkan hasil pembakaran pada ruangan bakar dan menjadi motor ramah lingkungan guys. Nah, untuk efek yang ditimbulkan pada sensor O2 ini jika rusak, yaitu motor menjadi agak lebih boros guys, atau bisa juga berbet-berbet, nembak-nembak, dan kinerja motor injeksi
tidak maksimal guys. Next yang ketujuh di sini ada sensor IACV atau kepanjangan dari Idle Air Control Valve. Nah, untuk itu dia mempunyai nilai kedipan sebanyak 29 guys. Nah, sensor ini berfungsi sebagai katup atau pengatur udara yang masuk ketika kendaraan pertama dihidupkan. Contoh kecilnya, ketika kalian menghidupkan motor, pastikan otomatis motornya membesar sendiri langsamnya. Dan kalau didiamkan beberapa detik, dia akan mengecil sendirinya. Lalu stasioner kembali stabil lagi guys. Nah, seperti itu. Untuk efek yang ditimbulkan jika sensor IACV ini rusak atau error, pertama, mesin kadang-kadang mogok guys dan sulit dihidupkan. Putaran mesin juga atau stasioner menjadi lebih kasar dan tidak stabil guys, naik turun. Nah, sensor ini sama aja sih dengan cuk otomatis di motor karburator. Nah, kalau ini dia modelnya sensor guys. Next, selanjutnya yang ke-8, di sini ada sensor ECM. Sensor ini mempunyai nilai kedipan 33 kali guys. Sensor ini berfungsi juga sangat berat nih guys, karena di sini dia otaknya motor injeksi guys dari semua sensor-sensor. Jadi sensor ini sangat berat tugasnya karena sangat berpengaruh pada motor injeksi. Jadi ketika sensor-sensor mengirimkan sinyal atau hasil dari analisa yang dikirimkan langsung ke ECM, maka sensor ini sangat penting sekali ya guys. Dan harganya juga lumayan mahal nih untuk sensor ini, karena ibarat kata ini bapaknya anak-anak. Nah, untuk efeknya jika sensor ECM atau ECU ini rusak, banyak juga guys. Pertama, motor bisa berbet, pengapiannya hilang. Terus motor kadang-kadang suka mati di jalan guys kalau lagi panas, dan kunci kontak juga tidak bisa nyala guys. Biasanya seperti itu guys. Intinya banyak, kalau misalnya sensor ini rusak pasti banyak efeknya guys. Makanya ini penting banget guys, sensor ECU atau ECM ini. Lanjut ke 9, di sini ada sensor CKP atau crankshaft position. Nah, sensor ini mempunyai nilai kedipan 52 kedipan ya guys. Fungsi dari sensor ini memberikan sinyal ke ECU untuk mendeteksi posisi sudut, crankshaft, dan putaran mesin dengan tepat guys, atau akurat, sehingga ECU dapat mengatur durasi injeksi bahan bakar dan waktu pengapian yang tepat bersamaan dengan sinyal yang terdapat pada TB atau throttle body dan termosensor guys. Next, yang terakhir, yang ke-10, di sini ada sensor BAS atau yang disebut juga bank angle sensor. Nah, sensor ini mempunyai nilai kedipan yang paling besar ya guys, 54 kedipan guys. Sensor ini berfungsi sebagai safety atau pengaman pada saat motor kita terjatuh guys di jalan. Jadi otomatis sensor ini akan mematikan semua kelistrikan pada motor kita saat terjatuh guys. Jadi intinya ini sensor berguna saat motor terjatuh dan miring, dia otomatis pasti akan berhenti atau mati. Jadi kegunaannya seperti itu guys, kurang lebihnya. Nah, itulah nama-nama sensor yang ada pada motor injeksi Honda yang harus kalian ketahui guys, sangat penting. Jadi sensor-sensor itu dan kode mil itu sangat penting sekali guys. Yang punya motor injeksi harus bisalah dipahami sedikit-sedikit mah, biar kalian bisa mengetahui kerusakannya ada di mana. Untuk itu sedikit saya kasih tahu nih buat kalian agar kalian bisa membaca kode mil yang benar itu bagaimana. Nah, pertama seperti ini guys. Jika menemui kode mil yang menyala dan kedipannya agak lama, satu kali kedipan itu agak lama, itu hitungannya 10 guys. Jika kedipannya cepat itu hitungannya 1 guys. Jadi seperti itu.